yang lagi viral tentang Baim Wong dan si kakek sekarang ini. Kalau kemarin-kemarin itu kan Baim Wong yang dikuliti. Hari ini saya baca-baca, bukan Baim Wong lagi yang dikuliti, tapi si kakek ini yang dikuliti, yang dicari-cari tentang kehidupannya, tentang perekonomiannya dan lain sebagainya. Pada akhirnya ada semacam pro dan kontra di antara penggemar dan di antara yang tidak menyukai, ya. Jadi semakin ramai pemberitaannya di Baim Wong dengan si kakek ini. Sebenarnya loh guys, kalau kita sadar, kehidupan ini ibarat roda berputar, ya. Kalau roda berputar, saatnya roda di atas turun ke samping, ke bawah atau naik, itu semua yang memproses adalah alam semesta. Tuhan yang memproses semuanya itu. Kalau seseorang itu sudah saatnya turun, pasti ada saja jalan untuk itu. Demikian juga kalau seseorang itu saatnya naik, ada saja jalan untuk naik. Nah, kalau sudah jalan itu terbuka, kita nggak bisa untuk menutupnya, baik jatuh ataupun naik. Demikian juga dalam kasusnya Baim Wong dengan si kakek ini. Banyak netizen yang mengkuliti yang begini, yang begini, yang begini. Kita juga harus lebih bijak lagi kalau kita melihat ke dalam masalah kehidupan ini, dalam sisi spiritualnya ini. Ini mungkin sudah saatnya roda berputar untuk Baim Wong dan roda berputar naik untuk si kakek. Karena yang namanya hidup ini tebar tuai. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu panen, ya. Jadi misalnya Baim Wong sekarang ini menghadapi yang semacam ini, ya harus legowo untuk menyikapinya dan introspeksi diri mengapa hal ini sampai terjadi. Dan andai kata si kakek ini saat ini mendapatkan rezeki melimpah, ya jangan iri, karena itu merupakan buah yang sudah ditanam kakek beberapa tahun atau beberapa abad yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Yang namanya rezeki ini nggak akan pernah tertukar. Baik buruk nasibmu nggak akan pernah tertukar. Semuanya itu goresan dari tanganmu sendiri. Makanya ketika Baim Wong menghadapi semacam ini, jangan mencari kambing hitam. Kalau kondisi lagi jatuh, jangan memberontak. Yang terjadi malah akan semakin terpuruk. Makanya sudah bagus kalau Baim Wong ini minta maaf dan introspeksi diri. Dan kalau si kakek ini sekarang ini rezekinya sedang dinaikkan, yaitu goresan tangan si kakek sendiri. Yang namanya baik dan buruk dalam nasib itu semuanya tulisan tangannya masing-masing, ya. Jadi sebagai manusia, sebagai penonton, jauhi kemelekatan pada sosok. Kalau kamu sebagai fansnya Baim juga harus berpikir sehat. Kalau kamu mendukung kakek juga harus berpikir sehat. Jadi lebih baik kita ini berpikir netral. Karena kalau kita berpikir netral, kita akan mudah mendapatkan pencerahan dari segala sisi. Tapi kalau kita sudah fanatik, katakanlah fanatik pada Baim, kita akan nggak bisa melihat kejelekannya Baim. Tapi kalau kita bencinya setengah mati pada Baim, kita juga nggak akan bisa melihat kebaikannya Baim. Sebaliknya begitu, kalau kamu benci sama kakek, kamu nggak akan bisa melihat sisi kehidupan baiknya si kakek. Dan kalau kamu begitu memuja kakek, kamu juga nggak akan bisa melihat sisi keburukannya si kakek, ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, semuanya adalah goresan tangan buah karyamu sendiri. Jangan mencari kambing hitam ketika roda berputar turun. Makanya sikapi kehidupan ini dengan baik, eleng dan waspada, dan selalu menabur kebaikan. Karena jika kita menabur kebaikan, pasti akan ada keberuntungan dalam kehidupan kita.